Kembali lagi di Natural Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal pertamanya emiten yang berhubungan dengan gas ya teman-teman. Itu Medco Internasional. Ticker code-nya MED, MEDC. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Dan di sini saya sudah mengalihkan dengan kurs dolarnya ya teman-teman. Kurs dolar yang sudah convert ke rupiah ya. Jadi untuk angka-angka yang tertera di sini sudah seimbang lah atau sudah setara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Kasnya naik dari 5,4 triliun ke 8,2 triliun. Aset lancarnya naik dari 22,8 triliun ke 25,1 triliun. Ini total asetnya naik ya, dari 100 triliun ke 102 triliun. Liabilitas lancarnya turun dari 22,4 triliun ke 18,6 triliun. Di sini total liabilitasnya turun teman-teman dari 81,8 triliun ke 75 triliun. Nah, total ekuitasnya naik dari 16,1 triliun ke 25 triliun. Di sini saya juga memprediksi ya berapa total ekuitas di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas di tahun-tahun sebelumnya. Persentase dari kuartal pertama hingga kuartal 4. Nah, kalau kita lihat di tahun sebelumnya ini 38% upside-nya dari kuartal pertama hingga kuartal 4, 2021 minus 2,5% dan 2020 minus 12%. Di sini saya menggunakan angka yang cukup, ya walaupun kita lihat ini tidak konsisten ya, saya menggunakan angka yang cukup rendah dari tahun lalu, yaitu hanya 15% saja. Sehingga kemungkinan ekuitas di akhir tahun nanti yaitu di kisaran 28,7 triliun. Kita masukin income statement-nya. Revenue-nya sendiri naik dari 6,7 triliun ke 8,4 triliun, upside 24%. Gross profit-nya naik ya, tipis 1,85%. 3,4 triliun ke 3,5 triliun. Operating income-nya turun dari 2,7 triliun ke 2,4 triliun, turunnya minus 8%. Net income-nya turun dari 1,29 triliun ke 1,23 triliun, minusnya 4%. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh Medco di RT nanti, yaitu menggunakan peningkatan net income dari kuartal pertama hingga kuartal 4 tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya, 2022, upside-nya 489%, 2021 818%, dan 2020 minusnya 846%. Di sini saya menggunakan angka yang cukup rendah, rendah ya dari 2 tahun lalu, yaitu hanya 300% saja, sehingga kemungkinan net income-nya yaitu hanya 4,9 triliun. Dan juga jika asumsi net income kuartal pertama ini sama dengan kuartal-kuartal berikutnya akan mendapatkan net income sebesar 4,94 triliun. Sama ya seperti prediksi 300% ya. Masuk cash flow-nya dari pelanggannya 5,8 triliun, dari naik ke 6,6 triliun, operasinya positif dari 2,9 triliun tapi turun 2,21 triliun. Ini investingnya positif ya teman-teman, 412 miliar, dan pendanaannya sendiri minus 3,4 triliun. Nah, ini indikasi bagus ya, kalau financingnya minus itu berarti manajemen lebih banyak untuk membayar utang daripada menambah utang baru. Sedangkan kalau di investasi sendiri, saya konfirmasi di laporan keuangan kuartal pertama 2023-nya itu bukan penjualan aset, tetapi ini adalah penerimaan dari kenaikan investasi di suatu entitas. Jadi ini bukan dari penjualan aset, teman-teman. Oke, kita lihat rasio-rasionya. Book value-nya 995, PBV-nya naik dari 0,8 ke 1,05. Revenue per share-nya naik dari 269 ke 334. EPS-nya turun ya 49,17, dan IPS tahunannya 196 menggunakan asumsi net income ini ya. Net income yang ini. Gross profit 40%, operating profit 29%, dan net profit 14%. Kalau bisa dibilang cukup tinggi teman-teman. Tapi sudah ada tren penurunan ya dari tahun sebelumnya 50%, sekarang 41% ya, karena wajar ya secara harga minyak bumi sedang turun ya. Harga komoditas ini sedang turun, baik minyak bumi, gas, ataupun batu bara. ROE 4,9% bagus teman-teman. Misalnya kali 4 aja ya, di setahun kan ya 18%-an ya. Masih bagus. ROA 1,2% ya, menurut saya jelek ya. DER-nya, debt to equity ratio-nya 3,0. Tinggi teman-teman, ya jelek menurut saya. Jadi liabilitasnya ini lebih besar daripada total ekuitasnya. 3 kali bahkan teman-teman. Utangnya banyak juga ya. Current rasionya 1,35. Nah, kalau di sini bagus ya.
Berarti aset lancarnya ini bisa mengcover seluruh liabilitas lancarnya. Kalau kita lihat DAR-nya itu jelek tapi current ratio-nya itu bagus, berarti bisa diambil kesimpulan sementara utang yang mendominasi di Medco ini adalah utang jangka panjang, teman-teman. Cash ratio 0,4 tipis ya, jadi hanya bisa kasnya ini hanya bisa mengcover ya sekitaran 40% lah dari liabilitas lancar. PR-nya 21,2, PR rasio tahunannya 5,3. Menggunakan asumsi yang 196. Oh ya, saya cari info dividen dari Medco sebentar ya. Oke, mohon ditunggu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan ini ya, migas atau batu bara itu lumayan rutin membagikan dividennya. Oke, sudah ada ya di sini informasi dividennya. Nah, kalau kita lihat di sini 4 tahun terakhir hanya membagikan 2 kali yaitu 2021 dan 2022. Dan 2022 ini hanya interim ya, baru interim. Untuk dividen finalnya belum diberitahu ya per hari ini ya. Di 2021 DPR-nya 73% ya bagus. Oke. Dan interimnya 14 ya, which is hanya 4% DPR-nya. Ya mungkin aja kita coba kalau misalnya di sini 50%, 50%. 50%, 151 teman-teman. Misalnya ya, misalnya ini kan kita belum tahu ya. 151. Ya, bagus ya. Dan juga kalau tahu tahun buku 2023 ini membagikan dividen 50%, kemungkinan dengan asumsi IPS yang 196 ini DPR-nya DPS-nya 98. Ya, kita masuk ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya berapa teman-teman? 20% ya, sudah sesuai. IPS 196 jadinya total IPS asumsi 236 dipotong asumsi 6% inflasi ya 2022 dan ditambah book value 995 1217 dengan margin of safety-nya 23,9%. Ya masih ada upside ya kalau misalnya kita berdasarkan kinerja. Tapi kalau kita lihat di sini kita mundur sedikit di income statement-nya ya teman-teman. Dari operating income sampai net income ini sudah ada tren penurunan teman-teman. Walaupun dari revenue-nya sendiri itu ada peningkatan. Nah ini bisa diindikasikan adanya kurang efisiensi beban ya dari manajemen sehingga mengikis margin labanya ya cukup cukup ada ya hingga minus teman. Oke kita lihat asumsi nilai wajar berdasarkan PBV 4 tahun rata-rata ya. PBV 4 tahun rata-rata 0,8, PBV sekarang 0,9, harga wajarnya di 828. Maksudnya udah agak over value ya kalau menggunakan asumsi PBV rata-rata. Oke, oke mungkin menurut saya saham minyak ini akan menarik kalau misalnya udah ada sentimen yang mendorong harga minyak itu sendiri. Karena kita tahu kan ketika ada isu inflasi ini harga minyak itu juga semakin turun ya. Semakin turun. Dan ya isu inflasi dan resesi itu membuat harga minyak menjadi menurun. Itu berkolerasi, kolerasi lah, korelasi. Ya mungkin menunggu ini dulu ya, menunggu sentimen dan menurut saya eh 2 tahun atau setahun lagi nih baru menarik minyak migas teman-teman. Menurut saya sendiri ini analisa pribadi saya ya, bukan menjadi saran teman-teman untuk menjual atau membeli saham. Ya mungkin gitu aja ya analisa Medco. Jika teman-teman ada kritik, saran atau pendapat silakan tulis di comment section dan jika teman-teman ada emiten yang menurut teman-teman menarik nih, tulis aja di comment section kalau sempat saya akan bahas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oh ya, kita wujudkan tahun ini 1.000 subscriber teman-teman. Biar saya semangat membuat videonya.